Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membawakan genre reading. Temanya adalah kesan pertama dia melihatmu. Cie, emang dia melihat kamu? Melihat kamu di mana? Ya di mana aja. Di mimpi mungkin ya, di alam mimpi ya. Oke, ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Dan harap bersabar ya. Kalau udah chat harap bersabar, ditunggu aja. Atau kalau kalian mau personal reading, kalian bisa cari Instagram tarot aku @tarochi.id. tarochi.id ya. Itu nanti kalian bisa kontak, klik linknya di bio itu ada kontak admin aku ya. Oke, kesan pertama dia. Kita kan mau cek energi dia, bagaimana dia memandang kamu ya kan. Kesan-kesannya seperti apa. Aku kasih waktu kalian ngebayangin dia yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah. Kita mulai. Kesan pertama dia melihatmu. Deg-degan gak? Aku sih deg-degan ya. Takut salah soalnya. Takut salah bacainnya. Kalau kalian deg-degannya beda ya. Takut dia pesannya jelek gitu ke kamu ya. Oke, bismillah ya. Semoga Tuhan memberkati. Aku tuh jujur deg-degan kalau bacain personality kalian. Wow, ternyata dia melihatnya kamu positif aja. Di sini ada The Sun. Ya, positif, auranya baik, auranya positif. Nggak ada negatif sih. Tapi nanti kita lihat lagi ya. Siapa tahu di awal-awal positif. Nggak taunya di akhir-akhir negatif. Tapi enggak lah. Aku yakin kalian tuh orangnya baik-baik ya. Kind hearted person gitu ya. Nah, kesannya kamu tuh orangnya cuek banget katanya. Cuek, dan ada yang bilang kamu tuh pernah kehilangan seseorang. Jadi ibaratnya kalaupun sekarang kamu single tapi cuek dan kamu nggak terlalu peduli sama sekitar kamu. Ada yang bilang kalian tuh anak rumahan, mungkin kayak stay for a long time di kamar atau di rumah gitu ya. Pokoknya anak rumahan. Atau bisa juga kamu tuh dekat sama keluarga kamu, atau ya kamu dekat sama orang tua atau keluarga gitu ya. Kalian tuh ini deh kayaknya ada yang bebas. Dalam artian gini, mungkin kamu tuh tinggal berjauhan sama keluarga kamu atau rumah keluarga kamu gitu loh. Kamu nggak satu rumah sama keluarga kamu gitu maksudnya. Jadi ibaratnya tuh bebas dari keluarga atau berjauhan sama keluarga. Nah, kayak gitu maksudnya. Ya. Dan ada orang yang melihat kalau kamu tuh cukup sejahtera ya. Sejahtera sentausa gitu ya. Bahagia dalam urusan finansial atau abundance gitulah hidupnya ya. Ada yang bilang apa yang kamu lakukan itu pasti gampang menarik ini keuangan, rezeki gitu. Nggak tahu aku mau ngomong kayak gitu. Tapi ini energinya memang bagus, energinya baik. Kamu orangnya tuh suka pamer apa ya ini ya? Kayak pamer apa yang kamu bisa gitu loh maksudnya. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu kuasai, kayak kamu bisa apa nih atau kamu punya apa nih. Ada sisi kamu yang pamer. Tapi pamernya bukan yang flexing gitu loh. Gimana ya aku jelasinnya ya? Pamernya tuh kayak lebih ke nunjukin aja nih. Misalnya contoh kamu bisa lempar bola gitu ya. Nah, kamu kasih lihat sebuah video atau kamu kasih lihat kalau kamu tuh lagi lempar bola. Bukan berarti kamu yang kayak
gue bisa lempar bola nih, terus kamu ngomong ke sana kemari kayak gue bisa lempar bola nih, gue bisa main bola atau apa. Nah itu kan flexing. Nah kalau kamu tuh lebih ke nunjukin apa yang kamu bisa gitu loh. Paham kan ya maksudnya? Walaupun kesannya kayak pamer, tapi kamu nunjukin lewat action daripada lewat kata-kata flexing ya, paham ya? Nah ada yang bilang kalau kamu tuh orangnya bukan labil sih, lebih kayak suka bimbang aja gitu, bimbang, bingung. Ada yang bilang juga kamu tuh kayak punya beban hidup ya. Ya iyalah, namanya orang hidup masa nggak punya beban gitu kan. Kalau nggak punya beban nggak mikir dong ya. Kalau nggak punya beban berarti anak kecil ya kan, yang belum ada pikiran apa-apa. Nah beberapa dari kalian juga, kalau kalian feminin, kalian tuh entah suka masak atau suka makan ya. Ada yang bilang kayak gitu. Nah kamu orangnya udah cukup dewasa. Kesan pertama dia melihatmu, ada yang bilang kamu tuh orangnya kayak untouchable, kayak sulit buat tahu isi dalamnya kamu gitu. Maksudnya dalam-dalamnya kamu, dalam-dalam yang gak kamu buka ke dunia luar, dalam-dalamnya kamu yang kamu nggak open gitu loh sama siapapun maksudnya. Dan di sini juga ada yang bilang kamu kayaknya kalau mau tahu tentang kamu tuh kayak harus perlu waktu gitu ya, harus dikupas layer demi layer baru tahu kamu aslinya seperti apa. Karena kamunya sendiri tuh memang mungkin orangnya agak tertutup, tapi ada juga yang memang sengaja memang nggak seterbuka itu sama siapapun, apalagi sama orang baru ya. Ada sisi kamu yang misterius dan ada sisi kamu yang memang kamu sengaja nggak kamu open tentang diri kamu ya. Dan kesan pertama, kamu tuh orangnya cukup teliti, detail, fokus sama apa yang di depan mata kamu. Saking kamu fokus sama apa yang di depan mata kamu nggak terlalu peka ke sekitar, ke sekeliling. Even orang tuh udah cari perhatian atau caper atau do something buat kamu, tapi kamu kayak ya udah gitu. Dan banyak juga kalian nih, misalnya ya ada seseorang ngelakuin sesuatu ke kamu ya, aku nggak ngerti kamu yang memang orangnya nggak gampang impress sama sesuatu gitu ya, atau gak gampang impress sama hal-hal kecil atau sama apapun yang orang lakukan, atau emang kamunya aja yang oh ya udah gitu. Jadi kalau ada seseorang yang lakuin sesuatu ke kamu nggak terlalu excited atau nggak terlalu apa ya, jadi ibaratnya tuh responnya kamu tuh biasa aja kalau ada seseorang yang ngelakuin sesuatu buat kamu, atau kalau ada seseorang yang ngelakuin apa gitu, respon kamu tuh biasa aja. Jadi kayak orang apa ya itu kalau kayak gitu, orang yang pelit memuji atau orang yang memang gak gampang buat impress sama apapun, atau ya memang kamu memang gak ini aja kali ya, gak gampang buat kasih appreciate ke seseorang gitu ya, appreciate pujian, atau mungkin kalian bukan tipe yang word of affirmation, love language-nya. Tapi banyak orang yang bilang kayak gitu, kamu tuh kayak pelit banget sama pujian. Bukan berarti kamu nggak appreciate ya, mungkin kamu menghargai, tapi nggak yang langsung kamu puji atau kamu apa sih kayak ya kasih kata-kata apa gitu ya. Kan ada orang-orang loh yang suka mengharapkan misalnya dibilang terima kasih, atau dibilang kayak minta maaf kek gitu misalnya, atau say thank you kek, atau misalnya kayak appreciate kek. Nah kan ada orang-orang yang memang haus akan pujian, atau pengennya tuh dipuji, atau pengennya tuh di appreciate gitu ya. Banyak juga yang bilang kamu itu dekat sama orang tua atau keluarga kamu. Aku nggak tahu mereka tahunya dari mana, tapi ada yang bilang kayak gitu ya.
Sebenarnya kamu tuh tipenya yang kadang nggak mau tahu urusan orang, tapi ada beberapa hal kamu tuh pengen tahu. Gimana ya? Kalau mau tahu urusan orang kan itu biasanya kayak ikut campur urusan orang, atau tanya langsung, atau tanya ke orang-orang gitu. Si A tuh kayak gimana sih gitu ya. Tapi kalau kamu tuh bukan ikut campur, tapi lebih ke kepo. Tapi keponya tuh mencari tahu sendiri, atau mencari tahu seseorang diam-diam gitu loh, tanpa sepengetahuan orangnya. Atau kamu nggak bertanya, tapi kamu stalking diam-diam. Stalkingnya tuh lebih dari FBI mungkin. Entah kalian feminin atau maskulin, kalian tuh ada sisi kayak gitu. Jadi kayak kadang orang tuh kayak kaget, hah? Kamu tahu dari mana kalau aku tuh kayak gini-gini ya? Terus orang tuh kadang kayak ada yang bingung, hah? Kok kamu tahu ya? Padahal tuh aku belum pernah cerita. Nah, jadi kayak kamu ketahuan kalau kamu tuh selama ini memperhatikan seseorang atau kepoin seseorang. Nah, kesan pertama, kamu orangnya hati-hati banget sih, penuh perhitungan. Ya positifnya nggak ceroboh lah ya, penuh perhitungan. Jadi setiap ngelakuin sesuatu kamu dipikir-pikir dulu ya, dipikir dulu, saking lamanya itu mikir gitu ya. Dan banyak juga dari kalian yang apa ya, kalau mau melakukan sesuatu itu kayak dicari tahu dulu gitu loh. Kalau mau ngelakuin A, memutuskan A, nanti efeknya tuh gimana ke depannya. Atau apa ya, kayak takut salah, kayaknya lebih ke takut salah atau hati-hati deh. Kayaknya gitu. Dan banyak dari kalian itu yang apa ya, orang tuh kayak susah buat approach kamu. Ini sebenarnya kamu tuh kadang kayak punya dua kepribadian. Kamu sebenarnya ya bisa dibilang friendly enough lah ya buat orang baru atau siapapun. Tapi ada sisi kamu yang kadang susah juga nih buat di approach sama orang lain. Nggak tahu nih approach ini lawan jenis yang punya romantic feeling sama kamu, atau ya emang mau cuma temenan aja gitu. Dan kamu tuh apa ya, kadang nggak banyak bicara gitu loh. Jadi kalau di sebelah kamu tuh kadang kayak patung. Kamunya asik sendiri atau sibuk sendiri atau main handphone atau apa gitu. Bukan berarti kamu cuek. Jadi kadang orang kayak susah ya untuk tahu kamu lebih dalam tuh, susah gitu loh. Tapi aku yakin mungkin itu untuk kesan pertama orang baru kali ya. Karena kalau misalnya udah kenal lama, udah tahu kamu banget, mungkin ya kamu udah cukup inilah ya, udah cukup open, asik, easy going ya kayaknya. Kesan pertama, nah yang tadi ya, kamu kadang orangnya hati-hati. Ada hal-hal yang kamu tuh kayak takut. Takutnya mungkin kayak takut menyinggung perasaan orang, takut salah bicara, takut seseorang marah gitu ya. Kayaknya sih gitu, kayak kamu takut banget kalau ada orang tuh yang marah sama kamu. Mungkin takut salah paham kali ya kayaknya. Kesan pertama kamu tuh kalau lagi sedih, ada masalah, kebanyakan tuh diam. Ya mungkin nggak mau menyusahkan orang ya, tapi ada beberapa orang yang bilang jadi kayak mereka nih nggak tahu kamu tuh pikirannya tuh lagi gimana, perasaannya lagi gimana, marah atau enggak ya, sebel atau enggak, masih mau atau enggak sama dia. Atau jadi mereka juga nggak tahu kamu tuh apa sih yang dipendam gitu loh, apa sih lagi ada masalah apa. Nah ada orang-orang tuh yang pengen tahu banget tentang kamu, pengen tahu kamu tuh kalau lagi ada masalah ya cerita aja. Ya mungkin orang-orang itu bisa bantu kamu. Dan kamu tuh orangnya cukup overthinking. Beberapa dari kalian itu 7 atau 80% aku bisa menilai kalian itu overthinking. Overthinkingnya di malam hari, ketika kayak udah semua nih hal kamu lakuin di jam-jam mau tidur kali ya, kamu kepikiran. Sebenarnya kepikirannya sih kebanyakan sama pekerjaan ya, pekerjaan yang nggak beres-beres atau nggak selesai-selesai, atau pekerjaan yang kayaknya nih apa ya, berkaitan sama orang-orang itu yang susah diajak kerja sama kamu. Nah itu kamu kepikiran banyak, kayak apa ya, energi sama waktu kamu tuh kayak terbuang ke situ.
Tapi selain overthinkingnya sama pekerjaan, banyak juga dari kalian yang overthinkingnya itu tentang seseorang. Terutama orang-orang yang lagi menjauh sama kamu, orang-orang yang memang kamu nggak tahu nih energinya lagi gimana, orang-orang yang udah nggak komunikasi sama kamu. Nah tapi ya bagusnya kamu tuh kalau peka ya, pekanya lebih kayak gini sih. Misalnya lagi berkaitan sama seseorang, kalian tuh aku ada salah atau enggak ya, aku salah ngomong atau enggak, aku udah salah apa ya sama kamu. Nah pekanya tuh kayak gitu, kamu mau introspeksi kamu tuh ada salahnya apa. Banyak juga orang-orang yang ngerasa banyak kesamaan, banyak kemiripan sama kamu, kesamaan sifat, kesamaan hobi, kesamaan perilaku, cara berpikir juga. Dan bagusnya kamu tuh kebanyakan ya tahu tujuan hidup kamu tuh apa, mau ngapain, dan kamu punya goals yang kamu tuh tahu arahnya tuh kemana hidup kamu. Kan ada orang-orang yang ya udah jalanin aja hidupnya, nggak tahu mau ngapain, tapi kalian tuh punya lah. Malah beberapa dari kalian itu cukup expert lah dalam hal manifestasi ya. Kesan pertama, ada yang bilang kamu tuh orangnya manis. Manisnya itu ada yang bilangnya kamu baby face atau cute. Kamu tuh gak ketebak banget sama usia kamu. Misal usia kamu itu udah 30, tapi beberapa orang bilangnya jangan-jangan kamu masih kuliah gitu ya. Jangan-jangan usia kamu tuh berapa gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh stay young dan awet muda ya. Ada juga kamu memang jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong tuh kayaknya suka bikin orang tuh kayak melayang. Melayangnya kayak kayak pintar ngegombal atau suka flirting gitu sih. Atau kalau orang-orang yang suka nggak banyak bicara atau introvert, sekalinya ngomong itu kan orang tuh jadi emes, wow ternyata dia bisa ngomong juga, ternyata dia mau juga ngomong sama aku gitu kan. Nah itu kan bikin orang kayak terkesima gitu ya. Dan beberapa dari kalian perlakuannya juga manis, mungkin suka ngasih sesuatu ke orang, something gift, atau suka ya perhatian-perhatian kecil gitu ya. Nah beberapa dari mereka itu happy dan kayak berkesan di mata seseorang. Jadi kayak kebaikan kamu tuh ada beberapa yang sulit dilupakan buat mereka, terutama kalau mereka lagi kesulitan ya. Ada orang-orang yang saking baiknya kamu, mereka tuh jadi pengen ketemu sama kamu. Tapi ada juga yang baiknya tuh kelihatan kamu tuh seseorang yang lovely ya, jadi mereka tuh pengen ketemu sama kamu. Nah ada juga orang-orang yang ngerasa kayaknya pengen banget deh ketemu sama kamu. Aku nggak tahu mereka melihat kamu tuh kayak gimana, karakter kamu kayak gimana, tapi mereka tuh jadi pengen ketemu sama kamu. Ada juga dari mereka yang bilang kamu tuh anaknya seru ya, asik ya, dari karakter, dari gaya bicara kamu, dari gesturnya kamu, dari cara kamu berkomunikasi. Ada beberapa dari kalian yang terlihat pintar atau cerdas dalam komunikasi. Jadi orang kayaknya kalau sharing sesuatu, ngobrol sesuatu, atau ada pembahasan topik apa, kayaknya nyambung deh sama kamu. Karena asik diajak ngobrol, asik diajak ngebahas topik apapun, jadi ada yang ngerasa klik sama kamu. Dari ngerasa klik itu mereka langsung berfantasi dan berpikiran kemana-mana. Kayaknya kalau diajak jalan seru nih gitu, karena ngobrolnya aja tuh nyambung. Mungkin di chat atau apa kali ya, kayaknya asik nih. Kan jarang-jarang mungkin ya, ada orang-orang yang berpikir tuh jarang banget nemuin orang yang nyambung diajak ngobrol, yang klik diajak ngobrol gitu ya. Kan ada orang-orang mungkin yang suka nggak nyambung diajak ngobrol, atau kayak apa sih gitu ya kan.
atau ada orang-orang yang lemot atau nggak ngerti ya pas kita lagi bahas topik apa. Nah, tapi ada dari mereka yang ngerasa nyambung dan klik ngobrol sama kamu. Kesan pertama, dari kesan pertama itu ada yang menganggap kamu ini orangnya nggak bisa disembarangin gitu loh. Nggak bisa disembarangin tuh maksudnya apa ya, kayak nggak bisa digampangin gitu aja. Bisa dibilang seseorang yang patut diperhitungkan. Nah, jadi ketika kesan pertama itu ada mereka yang langsung ngerasa kamu ini salah satu orang yang cukup penting, masuk daftar list orang-orang penting mereka. Ngerti kan maksud aku? Sorry banget ya kalau hari ini tuh kayaknya aku bawainnya agak belibet dan ribet ngomongnya. Entah kenapa leher aku tuh sakit hari ini, aku nggak tahu kenapa. Aku udah lumayan fit tapi leher aku tuh sakit. Ya ini tuh udah malam bikinnya ya kan. Ini aku sambil makan permen karena butuh mood booster buat lanjutin video. Ini tuh videonya tuh terpotong, kemarin aku lagi bikin video terus kayak aku pengen ngelakuin sesuatu dulu jadi ketunda. Nah, ini aku lanjut lagi. Ya, aku jelasin biar kalian tuh tahu keadaannya gimana. Awas aja ada yang bilang mau cerita atau mau baca tarot sih, ya suka-suka aku dong. Ya, oke, aku lanjut. Nah, kesan pertama, ada yang bilang kamu tuh orangnya ceria. Dari ceria itu mereka suka sama kamu. Kamu orangnya beribet, santai, easy to talk anything, apapun, ngobrol sama kamu apapun tuh bisa lah. Kan ada orang-orang yang kayak misalnya ketemu si Raisa nih ya, contohnya ketemu si Raisa, tapi kayak Raisa orangnya gak enak deh. Cuma asiknya diajak bahas-bahas tentang shopping, diajak bahas tentang belajar-belajar aja. Tapi kalau diajak pembahasan tentang pergaulan gak nyambung gitu ya. Tapi kalau diajak pembahasan tentang politik nggak nyambung. Nah, ada orang-orang yang kayak gitu kan, beberapa topik aja. Tapi kalau kamu tuh nyambung, diajak ngobrol apa aja tuh orang bisa jadi diri sendiri pas lagi berhadapan sama kamu, ya. Kamu juga kadang orangnya kayak punya beberapa personality. Jadi kayak berubah-ubah tergantung situasi dan kamu berhadapan sama siapa. Contoh, di keluarga kamu tuh bisa banget jadi seseorang yang manja gitu ya, dimanja sama keluarga atau orang tua kamu. Tapi di luar dunia keluarga kamu, misalnya di kampus, di sekolah, atau di lingkungan pekerjaan, kamu tuh jadi seseorang yang dewasa. Ya, jadi seseorang yang kelihatannya tuh bertanggung jawab gitu ya. Jadi kayak, atau dewasa dan bertanggung jawab karena terpaksa keadaan kali ya. Tapi itu, jadi bisa dibilang kamu tuh orangnya kayak punya dua personality. Ada sisi kamu yang manja misalnya, tapi ada juga sisi kamu yang dewasa banget nih gitu ya, bener-bener berkarisma. Pokoknya beda lah, ada tampilan kamu, appearance kamu yang berbeda ya. Nah, kan aku bilang beberapa dari kalian itu udah expert dalam hal manifestasi. Mungkin rajin berdoa, rajin ibadah, spiritualnya mungkin bagus. Jadi spiritualnya beberapa dari kalian ini cukup tinggi. Jadi gampang banget align sama semesta dan gampang manifestasi. Gitu maksud aku ya, betul. Banyak beberapa magical moment yang terjadi dalam hidup kamu. Dan ketika kamu ngobrol, banyak banget orang-orang tuh yang kayak gampang percaya dan dengerin apa kata kamu. Mereka kayak nurut aja kamu bilang apa. Ya, atau yang kamu omongin itu bermanfaat, berfaedah, atau memang penting, tapi mereka tuh yang kayak percaya, nurut-nurut aja sama kamu. Tuh, di awal video ini aku ada bilang kan ya, abundance, kalian tuh bagus banget. Hidupnya tuh kayak udah sejahtera sentosa itu nggak harus yang berlimpah hartanya ya, tapi semuanya seimbang lah ya.
banyak peluang yang datang ke dalam hidup kamu juga, tawaran-tawaran, project, atau opportunity apa ya. Banyak yang bilang kalau kamu tuh seseorang yang berharga dan bernilai di mata mereka. Entah dari kamunya yang memang worth it ya, kamu punya value, atau memang sikap kamu yang menunjukkan ya kalau kamu tuh ya tadi bukan orang sembarangan gitu, memang layak dan pantas buat dihormati, dihargai ya. Dan kamunya juga banyak yang menunjukkan kalau kamu tuh self love dan bisa menghargai dan mencintai diri kamu sendiri. Jadi orang-orang juga kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak menghargai kamu gitu ya. Banyak improvement dalam hidup kamu juga, banyak yang kelihatan kayak apa ya, kalian tuh hidupnya makin lama tuh kelihatan kayak berkembang, makin baik, lebih baik, karakter, achievement, dan lain sebagainya. Tuh kan, magical opportunities, magical moment, banyak lah yang datang ke dalam hidup kamu. Dan kelihatan kamu tuh banyak yang emosional, sebenarnya kadang orangnya tuh sensitif, tapi kadang masih bisa menahan emosional kamu juga. Tuh, manifest kan, tadi aku bilang kan kalian tuh hebat dalam manifestasi. Ini keluar kan kartunya, manifesting. Apa yang kalian bilang tuh pasti kayak mudah banget terwujudnya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu sebut, apa yang kamu bilang, apa yang kamu doakan secara visual, secara scripting, atau what you say, what you think tuh bakalan gampang banget buat what you get ya. Banyak yang bilang kamu tuh suka musik, entah kalian bisa main musik, bisa nyanyi, suka dengerin musik, suka posting musik atau share musik, pokoknya intinya kamu suka lah sama anything music ya. Oke, aku bakalan kasih pesan semesta buat kalian ya. Apa sih semesta yang mau dikatakan buat kamu saat ini? Pesan semesta untuk kamu ini ada 4. Pesan semesta untuk kamu adalah baik dari kalian yang lagi banyak mikirin apa sih. Bisa jadi pikirannya ini berkaitan sama financial issue atau ya di luar financial issue. Kayak banyak beban pikiran, tapi kamu tuh merasa nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi kayak diam aja. Karena diam aja bukan berarti nggak cari solusi, jadinya stuck aja tuh di pikirannya karena kamu diam aja. Udah diam terus kalian juga kayak menutup diri tuh kayak kamu nggak sharing masalah kamu ke siapapun, atau kamu pendam aja, atau kamu nggak berusaha buat menyelesaikan masalah kamu dengan seseorang atau orang-orang yang berkaitan sama masalah kamu. Jadi pesannya apa ya? Bisa nggak jangan dipikirin terus, atau bisa nggak cari solusinya aja, atau bisa nggak kamu tanya, sharing, atau minta advice ke seseorang, baiknya tuh kamu harus gimana gitu kan. Kalau kamu ngerasa nggak bisa selesaiin masalah kamu dengan seseorang, coba kamu mungkin bisa tanya ke seseorang yang kamu percaya, atau yang kamu ngerasa kamu seseorang yang lebih dituakan sama kamu ya. Mungkin kamu bisa tanya nasihat, advice, baiknya tuh gimana ya gitu ya. Itu buat kalian punya masalah. Nah, beberapa dari kalian juga saat ini tuh lebih banyak diam. Aku sih nggak masalah ya kalau diam, tapi kalau misalnya lagi ada masalah diam aja bingung juga nih. Coba deh banyak-banyak menenangkan diri, atau luangin waktu me time buat menenangkan diri. Nah, itu untuk menenangkan diri. Tapi kalau kamu terlalu banyak diam, mungkin ada waktunya kamu komunikasi, atau kamu diskusi, atau obrolin masalah kamu dengan seseorang yang terkait masalah kamu. Karena aku lihat di sini kamu kayak diam aja. Di sini sih pesannya terkait komunikasi ya. Kartu ini tuh artinya tentang communication. Jadi kayak ada baiknya kamu itu komunikasi face to face, atau ketemu orangnya langsung, atau komunikasi jarak jauh, terus kayak telepon atau chat itu nggak apa-apa. Yang penting perlu deh kayaknya komunikasi.
Jadi jangan diam aja, karena aku lihat di sini tuh kamu kayak diam aja. Boleh menenangkan diri, tapi kalau diam terus kan masalah nggak akan selesai, ya nggak sih? Jadi ada baiknya juga kamu approach orang itu atau obrolin, baiknya nih masalahnya gimana, selesainya tuh gimana. Kan kalau cuma diam-diam aja nggak tenang juga kan. Oke, next. Pesan semesta, beberapa dari kalian tuh kelihatan kayak capek banget. Capek banget bisa capek fisik, kurang istirahat karena terlalu lelah, atau memang ya udah kamu disuruh istirahat, banyak-banyak istirahat, dan coba lebih positif lagi, karena aku lihat di sini energi kamu tuh lagi gak enak. Lagi gak enak, bisa yang kamu kayak lagi sedih, banyak pikiran, overthinking, atau lagi banyak masalah, tapi coba lebih positif. Atau coba dari kalian lakukan hal-hal positif. Hal positif tuh apa aja sih? Bisa olahraga, bisa meditasi, bisa yoga, apalagi ya, grounding, bisa traveling juga. Pokoknya apapun yang positif yang bisa bikin pikiran kamu tuh lebih kayak refreshing lah gitu ya. Dan kalau misalnya lagi dekat sama orang yang toksik atau negatif, yang kamu tahu banget masalah-masalah kamu tuh timbulnya dari dia, atau masalah-masalah kamu tuh, pikiran kamu tuh gara-gara dia terus, nah coba mungkin bisa menghindari atau jaga jarak dari anything toxic, ya, anything negatif. Dan pesannya adalah jangan takut. Ada dari kalian ini yang lagi takut. Takut apa sih? Tuh kartunya. Kalian bisa lihat di sini tuh kayak ada kartunya. Kalau dilihat dari gambarnya kayak seseorang yang lagi takut. Takut apa? Takut tapi kepo tuh. Ya, takut tapi kepo. Diam-diam kayak kepo, diam-diam mau tahu. Apa yang kalian takutin di sini? Apa kamu punya masalah? Lagi-lagi masalah. Ya pasti yang ditakutin kalau bukan masalah atau takut sama seseorang gitu. Takutnya ini kenapa? Pasti energinya banyak nih dari kalian. Aku juga bingung takutnya kenapa. Pasti banyak hal. Kan beda-beda nih kalian nih takutnya kenapa. Supaya hilang rasa takutnya, mungkin bisa dibicarain, diomongin. Ya dihadapin aja gitu, face it. Jangan kabur, jangan menghindar. Jangan kayak jangan kayak pengecut juga mungkin ya. Apalagi ada masalah, apalagi kalau kalian punya salah, boleh minta maaf, boleh diobrolin, boleh dicari solusi, baiknya gimana. Ya ditanya, orang itu maunya apa, atau kayak gimana. Atau yang lebih mudah tuh awalnya ya minta maaf aja dulu kalau memangnya kamu punya salah. Kalau dia minta maaf ya terserah dia mau maafin atau enggak, pasti kamu udah gak ada rasa takut lagi. Beberapa mungkin dari kalian takut mungkin ya orang marah atau takut orang emosi nih, karena aku lihat di sini ada sesuatu yang bikin marah atau emosi. Kalau kamu takut ada orang marah sama kamu atau emosi sama kamu, ya kamu minta maaf dulu, kamu jelasin, klarifikasi semuanya kenapa, atau ada salah paham atau apa, dijelasin supaya orang itu tahu apa yang terjadi sebenarnya, dan baru kamu minta maaf. Kayak gitu. Kalau menyakiti seseorang atau bikin orang marah atau terluka, yang pasti sih minta maaf ya. Mau takut apapun, minta maaf itu penting menurut aku. Karena biar kamunya lega, gak kepikiran menyelesaikan masalah, dan biar orang itu juga ngerasa dihargai sama kamu. Kayak gitu. Ya. Merasa dihargai, merasa ya orang itu tuh penting di mata kamu gitu. Jadi biar orang itu juga nggak sakit hati, biar orang itu juga nggak terluka, biar orang itu juga bisa move on atau melanjutkan hidupnya, nggak cuma stuck di satu masalah gara-gara kamu gitu. Ngerti kan maksud aku? Pokoknya jangan cari-cari masalah deh. Oke, itu aja. Tungguin video aku selanjutnya. Thank you guys for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.